Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan karunia sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Mulis SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Demokrasi dan HAM. Izin memperkenalkan diri, saya Giska Amanda Salsabila dengan NIM 2305116036 dari kelas PGSDB 2023 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peristiwa kerusuhan Mei 1998. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bawakan, yang pertama ada pendahuluan, kemudian latar belakang peristiwa, selanjutnya ada kronologi peristiwa, kemudian pelanggaran HAM berat yang terjadi, selanjutnya upaya pemerintah dalam penanganan pelanggaran HAM berat, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, langsung saja kita akan masuk ke materinya. HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak mereka lahir tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, ataupun status sosial. Hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dialihkan. Namun sayangnya, HAM seringkali dilanggar, terutama pada situasi krisis dan kekuasaan otoriter. Di Indonesia sendiri, pelanggaran HAM terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Salah satu contoh pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia yaitu melalui peristiwa kerusuhan Mei 1998 ini. Nah, apa yang mendasari terjadinya peristiwa ini? Jadi, kerusuhan Mei 1998 merupakan akumulasi dari berbagai persoalan nasional yang memuncak menjadi tragedi kemanusiaan berskala besar. Peristiwa ini terjadi dalam konteks krisis multidimensional yang melanda di Indonesia pada akhir kekuasaan Orde Baru. Beberapa faktor yang menjadi faktor utama atau pemicu utama dari kerusuhan Mei 1998 ini, yang pertama yaitu krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1997 hingga 1998, di mana krisis dan ketidakstabilan politik ini melanda di Indonesia pada saat di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Krisis ekonomi ini terjadi sangat amat parah, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu melemah drastis. Yang awalnya hanya sebesar 2.500 rupiah melonjak sangat tinggi menjadi lebih dari 15.000 rupiah per US dolarnya. Inflasi tinggi menyebabkan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan bahan bakar itu juga naik drastis. Tidak hanya itu, ini juga menciptakan tekanan besar bagi sektor industri, keuangan, dan perdagangan, di mana kebutuhan pabrik, kebutuhan perusahaan itu juga melonjak sangat tinggi. Bahkan nilai jual barang elektronik yang dari luar negeri yang diimpor ke Indonesia itu juga melonjak sangat tinggi. Oleh karena itu, banyak sekali perusahaan di Indonesia yang mengalami kebangkrutan akan hal ini. Krisis ekonomi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan melakukan PHK secara massal terhadap karyawan-karyawannya, yang dimana hal ini menciptakan tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia pada saat itu. Di bawah pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama lebih dari 3 dekade, kesenjangan sosial dan ketergantungan pada konglomerasi yang dekat dengan kekuasaan semakin memperjelas ketimpangan struktural dalam ekonomi nasional Indonesia. Sistem ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan tanpa pemerataan hanya memperkaya segelintir elit, sementara mayoritas rakyat berada di kondisi rentan. Dan pada saat itu pemerintah ini dinilai sangat lamban, tidak responsif, bahkan tidak ada transparansi dalam penanganan krisis ini. Dan ketika krisis terjadi, lapisan masyarakat bawah menjadi pihak yang paling terdampak, dan tidak ada jaringan pengamanan sosial yang memadai, membuat beban ini semakin berat gitu. Nah, situasi ini memunculkan gelombang protes besar-besaran, terutama di kalangan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil.
di mana sejak awal 1998 berbagai demonstrasi menuntut reformasi sistematik mulai bermunculan di kota-kota besar di Indonesia seperti kayak Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Mahasiswa ini tuh sebagai motor penggerak utama dalam gerakan ini dengan seruan yang mengarah pada seperti pengunduran Soeharto dan tuntutan reformasi total dan pembentukan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan adil. Jadi ketegangan antara negara dan rakyat ini mencapai titik kritis ketika tuntutan reformasi ditanggapi dengan tindakan represif, termasuk kekerasan oleh aparat, penculikan aktivis, dan pelanggaran ruang-ruang kebebasan sipil. Nah, dengan latar belakang krisis ekonomi yang parah dan ketidakstabilan politik di Indonesia ini, Indonesia saat itu berada di ambang kehancuran, di mana mereka menuju krisis ini bukan lagi kayak krisis ekonomi biasa, melainkan titik balik menuju transformasi besar dalam sejarah politik di Indonesia pada saat itu, yang berpuncak pada kejatuhan Orde Baru dan dimulainya era reformasi. Nah, selain adanya krisis ekonomi, ada juga ketegangan politik dan penculikan aktivis. Seperti yang kita tahu bahwa Presiden Soeharto ini menjabat lebih dari 3 dekade, dan hal ini dianggap pemerintahan Indonesia itu termasuk ke pemerintahan yang anti kritik, di mana menjelang meledaknya kerusuhan Mei 1998, suhu politik di Indonesia itu berada pada titik didih, di mana tekanan terhadap rezim Orde Baru bukan hanya berasal dari gejolak ekonomi dan demonstrasi mahasiswa, tetapi juga dari tindakan negara yang semakin represif terhadap suara-suara oposisi. Dan salah satu contoh yang paling mencolok dari sifat represi ini adalah operasi sistematis penculikan aktivis yang dilakukan oleh aparat, yaitu Satuan Elit TNI AD, yaitu tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Jadi para aktivis yang menjadi sasaran adalah mereka yang aktif dalam menyuarakan kritik terhadap rezim Soeharto, baik melalui aksi demonstrasi, tulisan, maupun karya sastra. Dan penculikan ini tuh bukan hanya semata upaya meredam perlawanan, tetapi juga strategi intimidasi untuk menciptakan ketakutan luas di tengah masyarakat. Aktivis-aktivis tersebut dibawa secara paksa, seringkali mereka tanpa proses hukum ditahan di lokasi-lokasi rahasia. Jadi benar-benar mereka itu ditahan tuh tanpa alasan yang jelas. Dan aktivis yang kemudian dibebaskan itu salah satunya ada beberapanya, yaitu ada Nezar Patria, Desmond J. Mahesa, Pius Lustri Lanang, Haryanto Taslam, dan Raharja Waluya Jati. Mereka memberi kesaksian bahwa selama masa penahanan, mereka ini disiksa dan dianiaya di dalam masa penahanan tersebut oleh aparat. Dan kemudian aktivis yang sampai sekarang masih dinyatakan hilang dan diduga sebagai korban penghilangan paksa, yaitu yang pertama ada Wiji Tukul, Herman Hendrawan, Yani Afri, dan Noval Al-Kaitiri. Dan kemudian gelombang perlawanan pun semakin tak terbendung menjadi bahan bakar utama bagi pecahnya kerusuhan massal pada bulan Mei 1998. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kronologi awal mula terjadinya kerusuhan Mei 1998 ini. Jadi kerusuhan yang paling pertama terjadi di Mei 1998 yaitu melalui tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Di mana tragedi Trisakti ini menjadi salah satu titik balik paling menentukan dalam runtuhnya rezim Orde Baru dan sejarah perjuangan reformasi Indonesia. Jadi pada saat itu ribuan mahasiswa dan mahasiswa Universitas Trisakti mulai turun ke jalan untuk melakukan tuntutan reformasi total dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Pada awalnya pelaksanaan demonstrasi ini berjalan dengan sangat tertib, di mana mereka dengan tertib menyampaikan aspirasi mereka, menyampaikan keresahan mereka. Namun ketika hendak kembali ke area kampus,
beberapa saksi mengatakan bahwa aparat ini mulai melontarkan kata-kata tidak senonoh dan kasar kepada massa, di mana hal tersebut memicu kerusuhan terjadi dengan waktu singkat. Dan hal ini makin diperparah dengan adanya aparat yang mulai menembakkan senjata api dan mulai menyebarkan gas air mata, di mana situasi yang tadinya tertib mulai sangat ricuh. Dan hal yang disayangkan lagi, aparat yang seharusnya menertibkan dan melindungi massa yang melakukan demonstrasi pada saat itu mulai menganiaya para mahasiswa sehingga menyebabkan 4 mahasiswa gugur dalam tragedi Trisakti ini. Yang pertama ada Elang Mulia Lesmana, kemudian ada Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawansi. Nah, hal ini menyebabkan adanya aksi solidaritas yang meluas di seluruh Indonesia, di mana kan berita ini menyebar luas secara cepat melalui kabar berita seperti koran dan radio maupun TV, dan sehingga ini menciptakan tekanan besar bagi pemerintah. Dan hingga saat ini kasus Trisakti ini menjadi PR besar bagi penegakan HAM di Indonesia, meski Komnas HAM telah menyatakan bahwa peristiwa ini termasuk kedugaan pelanggaran HAM berat, namun proses hukum terhadap para pelaku ini tetap belum tuntas, mencerminkan lemahnya keberanian politik untuk menyelesaikan kejahatan masa lalu secara adil dan transparan. Nah, selanjutnya kita masuk ke puncak kerusuhan sosial nasional. Pada keesokan harinya, pada tanggal 13 Mei 1998, kerusuhan pecah di kota Jakarta, di mana situasi politik di Indonesia pada saat itu, khususnya di Jakarta, memasuki fase paling mencekam dan destruktif, di mana dalam 3 hari berikutnya 13, 14, 15 Mei 1998 terjadi kerusuhan massal berskala besar yang mengguncang ibu kota dan menjalar ke berbagai kota besar lainnya. Dan pada saat itu kota Jakarta benar-benar lumpuh total, di mana transportasi tidak berjalan, kemudian sekolah ditutup, gedung-gedung juga dijarah, seperti pusat pembelajaran itu dijarah, kemudian properti dibakar, dan lain-lain. Aksi protes yang sebelumnya berakar dari tuntutan politik berubah menjadi ledakan kemarahan sosial yang liar, brutal, dan tidak terkendali. Dan kerusuhan ini dimulai dari aksi demonstrasi dan mogok massal yang kemudian disusupi oleh kelompok-kelompok anarkis dan provokator. Jadi memang ada beberapa oknum yang menjadi provokator dalam kerusuhan ini. Mereka ini juga menyudutkan suatu etnis, yaitu etnis Tionghoa, karena seperti yang kita tahu bahwa etnis Tionghoa ini merupakan salah satu pemegang sektor perekonomian terbesar dan terstabil di Indonesia pada masanya. Dan hal ini menyebabkan adanya kecemburuan sosial yang dialami oleh pribumi terhadap etnis Tionghoa. Jadi mereka ini benar-benar seperti menyalahkan etnis Tionghoa dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia gitu. Dan mereka dan ada provokator-provokator yang mulai memprovokasi massa lainnya, sehingga yang lain tuh turut ikut-ikutan untuk menyudutkan suatu etnis ini, sehingga pada saat itu etnis Tionghoa ini benar-benar menjadi salah satu korban utama dari kerusuhan ini. Dan selanjutnya gedung-gedung dan kendaraan juga dibakar pada tanggal 13 Mei 1998 ini, di mana ada ada beberapa pusat pembelanjaan yang dibakar dan menyebabkan ribuan orang tewas terperangkap di dalam gedung yang terbakar tersebut. Nah, yang paling menyayat hati adalah fakta bahwa kerusuhan ini juga disertai kekerasan, dan kejahatan ini tidak hanya mencabik-cabik rasa kemanusiaan, tetapi juga membuka luka kolektif yang belum sepenuhnya sembuh hingga saat ini. Jadi banyak laporan dari Kontras atau Komnas Perempuan dan Human Rights Watch mencatat bahwa kekerasan seksual tersebut terhadap perempuan Tionghoa bukanlah peristiwa spontan, namun terjadi secara sistematis dan polanya itu sangat terorganisir, di mana ada indikasi yang mengatakan bahwa keterlibatan atau setidaknya pembiaran oleh pihak tertentu seperti aparat. Kemudian fakta bahwa sebagian besar pelaku tidak pernah diadili hingga sekarang, dan menambah panjang daftar pelanggaran HAM yang belum diselesaikan era pasca Orde Baru ini.
Dan ini adalah salah satu contoh foto di mana masyarakat ini mulai menjarah toko-toko dengan mengambil properti dan bahkan membakar kendaraan juga di belakang itu. Nah, kemudian pada tanggal 14 sampai 15 Mei 1998 ini kekacauan ini meluas ke kota lainnya seperti Medan, Solo, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Dan secara keseluruhan diperkirakan lebih dari 1.000 korban jiwa melayang dari peristiwa ini. Rumah, toko, tempat ibadah itu dibakar semua habis, dan ya banyak sekali perempuan Tionghoa yang diperkosa secara brutal, dan hal ini tidak hanya dilakukan di dalam ruang tertutup namun juga di ruang publik. Dan kerusuhan Mei 1998 ini menjadi klimaks dari akumulasi kemarahan rakyat terhadap rezim otoriter, ketimpangan ekonomi, dan kegagalan negara melindungi rakyatnya secara adil dan setara. Karena seperti yang kita tahu bahwa aparat keamanan ini terkesan sangat pasif, bahkan diduga terlibat atau membiarkan kerusuhan ini terjadi. Dan luka sosial yang mendalam, terutama bagi korban kekerasan seksual dari etnis Tionghoa, masih terus menanti pengakuan keadilan dan pemulihan yang layak. Dan ini adalah salah satu contoh gedung-gedung yang dibakar dan properti yang dirusak oleh massa pada masa itu. Dan pada akhirnya, pada tanggal 18 Mei 1998, mahasiswa yang tadinya hanya melakukan demonstrasi di depan gedung DPR MPR berhasil menduduki puncak gedung DPR MPR. Jadi mereka ini berhasil memasuki gedung DPR MPR pada tanggal 18 Mei, dan hal ini disimbolkan sebagai kekuasaan negara. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan reformasi total dan turunkan Soeharto. Dan karena gelombang unjuk rasa yang semakin meluas ini, sehari sebelum pengunduran dirinya pada tanggal 20 Mei 1998, puluhan ribu mahasiswa ini menduduki kompleks gedung DPR MPR Jakarta, dan mereka membuat Soeharto ini semakin terpojokkan pastinya. Dan pada saat itu Soeharto ini berusaha membentuk kabinet baru, namun sayang sekali banyak menterinya yang menolak untuk bergabung pada kabinet tersebut. Dan bahkan Bapak Wakil Presidennya yaitu B.J. Habibie dilaporkan tidak dilibatkan dalam keputusan-keputusan strategis terakhirnya itu, dan menunjukkan adanya jarak antara Presiden Soeharto dan wakilnya dan lingkaran kekuasaan terdekatnya. Jadi seperti Presiden Soeharto ini benar-benar ingin melindungi dirinya sendiri pada saat itu. Dan situasi ini menandakan keruntuhan legitimasi politik dan moral Soeharto di mata publik maupun elit. Keputusannya untuk tidak segera merespon tuntutan rakyat serta upaya untuk membentuk kabinet baru yang tadi itu yang langsung ditolak oleh mayoritas tokoh nasional dan masyarakat hanya malah mempercepat kejatuhannya. Dan desakan moral dari tokoh-tokoh masyarakat dan tekanan dari militer, khususnya dari Panglima ABRI saat itu, yaitu Jenderal Wiranto, dan keputusan politik akhirnya membuat Soeharto itu tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden yaitu Bapak B.J. Habibie. Jadi pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari masa jabatannya selama 30 tahun lebih dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, dan wakilnya Bapak B.J. Habibie naik menggantikannya dan menandai dimulainya era reformasi. Dalam pidato pengunduran dirinya yang disiarkan secara nasional, Soeharto menyatakan bahwa ia memutuskan untuk berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak hari ini, dan bahwa ia menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Presiden sesuai konstitusi. Dan momen ini menjadi simbol berakhirnya rezim Orde Baru yang selama lebih dari 3 dekade dikenal sebagai kekuasaan otoriter, militeristik, dan penuh praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Dan selanjutnya
kita akan membahas pelanggaran HAM berat yang terjadi. Jadi, peristiwa kerusuhan Mei 1998 ini menjadi salah satu contoh nyata pelanggaran HAM atau hak asasi manusia berat yang pernah terjadi di Indonesia. Karena yang pertama ada unsur pelanggaran HAM berat sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Jadi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini berisi tentang dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, kenapa peristiwa ini termasuk ke Undang-Undang Nomor 26 ini? Karena kerusuhan ini tuh dinilai sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, di mana hal ini seperti menunjukkan ke arah situ karena yang pertama adanya kejahatan seperti penculikan aktivis, kemudian penghilangan paksa, penganiayaan dan pembunuhan terhadap mahasiswa, kemudian penyudutan terhadap suatu etnis, dan kekerasan seksual yang terjadi terhadap suatu etnis, dan lain-lain. Banyak sekali kejahatan yang terjadi pada masa ini. Dan kemudian hal ini menyebabkan terjadinya banyak sekali korban yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Sejumlah besar ribuan korban yang terjadi atas peristiwa ini itu terutamanya adalah warga sipil yang tidak memiliki senjata, di mana rata-rata korbannya itu perempuan dan anak-anak. Jadi hal ini termasuk ke pelanggaran HAM berat. Dan kerusuhan ini terjadi secara terorganisir di berbagai kota besar. Seperti yang kita tahu bahwa tidak hanya di Jakarta, namun kerusuhan ini meluas ke berbagai kota seperti Medan, Solo, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Dan hal ini terjadi bukan secara sistematis, namun ada pola yang dinilai terorganisir karena adanya provokator-provokator yang menyebabkan kerusuhan ini terjadi. Dan kemudian ada unsur pembiaran oleh negara, di mana seperti yang kita tahu bahwa negara dianggap gagal dalam melindungi rakyatnya karena adanya aksi pembiaran dan malah ikut terlibat dalam kerusuhan ini, di mana aparat ini seperti acuh tak acuh gitu dalam melakukan penertibannya. Dan kemudian ada dinyatakan oleh Komnas HAM, di mana Komnas HAM ini sudah menyatakan bahwa kerusuhan Mei 1998 ini termasuk ke pelanggaran HAM berat. Nah, kemudian apa sih upaya pemerintah semenjak era reformasi dimulai? Jadi ketika era reformasi dimulai, pemerintah ini membentuk tim gabungan pencari fakta Mei 1998 atau yang biasa disingkat sebagai TGPF, di mana mereka ini mulai mengumpulkan bukti-bukti, kemudian mencari informasi, mencari usut dari masalah ini, kasus ini, dan kemudian penyelidikan lebih lanjut dilakukan oleh Komnas HAM. Dan kemudian Komnas HAM menyatakan bahwa peristiwa ini termasuk ke pelanggaran HAM berat. Kemudian berkas-berkasnya diberikan kepada Kejaksaan Agung, namun sayangnya Kejaksaan Agung tidak segera melakukan sidang dengan alasan-alasan formal seperti belum ada persetujuan dari anggota DPR. Namun ketika DPR pada tahun 2009 sudah merekomendasikan untuk melakukan sidang, namun hingga saat ini kasus ini belum tuntas dan tidak dilakukan sidang dengan benar hingga saat ini. Nah, kemudian apa aja hambatan dan tantangan penegakan HAM berat? Nah, jadi ada imunitas dan perlindungan terhadap pelaku. Dimana seperti yang kita tahu bahwa pelaku ini sebagian besar dilakukan oleh aparat seperti TNI dan Polri, di mana mereka ini banyak sekali yang memang sudah dimintai keterangan namun tidak diadili secara lebih lanjut gitu. Jadi diselidikinya hingga bagian tertentu dan kemudian penyelidikan inti mandek, dan kemudian ini diduga sebagai adanya imunitas dan perlindungan terhadap pelaku, dan kemudian politik hukum yang tidak berpihak pada korban. Jadi
pemerintahan negara Indonesia ini lebih cenderung ke pendekatan kompromi, di mana mereka ini tidak tegas dalam menangani kasus ini, sehingga adanya juga minimnya komitmen politik. Pemerintahan silih berganti, presiden berganti terus setiap 5 tahun sekali, dan tetap saja hingga saat ini belum ada yang berani untuk membuka kembali kasus ini dan menyelesaikannya hingga tuntas. Dan kemudian keadilan tertunda, seperti yang kita tahu bahwa korban dan keluarga korban hingga saat ini masih menunggu pengakuan, kemudian permintaan maaf secara resmi, dan kompensasi yang layak dari pemerintah, namun hingga saat ini belum terselesaikan hingga tuntas. Dan kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa peristiwa kerusuhan Mei 1998 ini merupakan titik balik penting dalam sejarah Indonesia modern. Tragedi ini bukan hanya mencerminkan runtuhnya Orde Baru, tetapi juga menyingkap berbagai persoalan mendasar bangsa, mulai dari krisis ekonomi, kemudian tekanan sosial, konflik politik, hingga pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Dari sisi politik, peristiwa ini menjadi puncak dari akumulasi ketidakpuasan rakyat terhadap kekuasaan Soeharto yang otoriter, penuh KKN, dan menutup ruang demokrasi. Dan di bidang ekonomi, krisis moneter Asia 1997 membawa dampak buruk bagi Indonesia, memperparah kemiskinan, meningkatkan tingkat pengangguran, dan serta memicu keresahan sosial. Dan dari sisi sosial budaya, kerusuhan memperlihatkan betapa rentannya relasi antar kelompok etnis, terutama melalui tindakan diskriminatif, bahkan terjadinya kekerasan seksual secara sistematis terhadap etnis Tionghoa. Dan sementara itu, dari perspektif hak asasi manusia, kerusuhan Mei 1998 ini mencatat sejarah kelam pelanggaran hak sipil dan politik yang hingga saat ini belum sepenuhnya diselesaikan oleh negara. Jadi peristiwa ini memberi kita pelajaran bahwa demokrasi, keadilan, penghormatan terhadap HAM, dan pemerataan kesejahteraan dalam fondasi penghormatan itu penting yang harus dijaga. Mengabaikan aspek-aspek tersebut hanya akan melahirkan konflik serupa di masa depan. Jadi hal ini menjadi pengingat juga bahwa perjuangan reformasi ini belum selesai karena keadilan bagi korban ini belum ditegakkan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.